Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini adalah tadabbur surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 1 sampai dengan ayat 11. Al-A'raf ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-8. Serta saya ucapkan selamat berulang tahun yang pada hari ini tanggal 26 Februari 2026 sedang berulang tahun. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakunu fi sodrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Itambi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tantambi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun wa kam min qaryatin ahlaknaha faza'aha ba'suna bayatan auhum qailun fama kana da'wahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna dhalimin falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walan nas'alannal mursalin falanna qusanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma idil haq faman syakulat wa mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man kafat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun walaqad makannakum
fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun walaqad khalaqnakum summa syawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minasyajidin. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Aku Allah yang maha tahu, yang maha benar. Ini adalah kitab yang diturunkan kepada engkau, maka janganlah ada kesempitan dalam dada engkau tentang ini, agar dengan ini engkau memberi ingat dan menjadi peringatan bagi kaum mukmin. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selain Dia. Sedikit sekali yang kamu memperhatikan, dan sudah berapa saja kota yang kami binasakan, maka siksaan kami mendatangi pada malam hari atau tatkala mereka tidur pada siang hari. Namun tiada lain seruan mereka ketika siksaan kami mendatangi mereka, selain hanya berkata sesungguhnya kami ini orang lalim. Lalu dengan sesungguhnya kami akan bertanya kepada orang-orang yang kepada mereka diutus, para utusan, dan kami akan bertanya kepada utusan. Lalu dengan sesungguhnya kami akan menceritakan kepada mereka dengan pengetahuan, dan kami tidak pernah tidak hadir, dan timbangan pada hari itu pasti benar. Maka barang siapa timbangan perbuatan baiknya berat, maka adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa timbangan perbuatan baiknya ringan, maka mereka itu orang yang merusak jiwanya karena mereka mengafiri ayat-ayat kami. Dan sesungguhnya kami telah saya ulangi lagi, dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di bumi, dan kami siapkan di sana bahan penghidupan untuk kamu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk. Lalu kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam. Lalu mereka bersujud kecuali iblis.
ia bukanlah golongan orang yang bersujud. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari 4 huruf alif, lam, mim, dan shad, 3 huruf pertama adalah sama dengan huruf yang terdapat pada permulaan surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Maka dari itu lihatlah tafsir yang telah kita sampaikan pada video yang lalu. Adapun huruf shad adalah kependekan dari shadiq, artinya yang maha benar, yang janjinya tidak akan meleset, atau kependekan dari al-shad, artinya yang maha memutuskan, atau kependekan dari sobur, artinya yang maha sabar, atau Tuhan yang tahan uji, yang sesungguhnya yang menangguhkan siksaan kepada orang jahat dan membuat hambanya yang tulus menderita penganiayaan dan kesukaran untuk sementara waktu. Kata haraj artinya kesempitan. Ini terdapat di dalam ayat kedua surat ini, yaitu surat Al-A'raf. Adapun kalimat sisipan, maka janganlah ada kesempitan dalam dada engkau tentang ini. Ini dimaksud untuk menghibur Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu sedang menghadapi perlawanan yang amat berat, dikepung oleh musuh dari segala penjuru, dan yang tampaknya tidak banyak mengalami kemajuan dalam pekerjaan beliau. Kemudian dilanjutkan lagi di akhir ayat kedua ini, berulang-ulang Quran suci disebut dzikir atau dzikra yang artinya juru ingat, karena selaras dengan kodrat manusia. Quran suci adalah juru ingat tentang apa yang tertanam dalam kodrat manusia, atau kata dzikra di sini berarti dzikir, maknanya kehormatan atau kemuliaan, sebagaimana diuraikan di dalam surat 43 ayatnya 44 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Quran ini adalah kehormatan bagi engkau dan kaum di kau. Dan di surat 38 ayatnya 1 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Demi Quran yang mempunyai kemuliaan. Selanjutnya pada surat 4, di surat Al-A'raf ayat 4, di akhir ayat itu dijelaskan di sini musuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan akan mendapat siksaan yang sama seperti siksaan yang dialami oleh para musuh kebenaran sebelum mereka. Kebenaran harus ditegakkan walaupun dengan kehancuran
pihak musuh atau tumbangnya kekuasaan mereka atau takluk mereka sama sekali. Kemudian di ayat yang ke-6 ini dijelaskan orang-orang yang kepada mereka diutus para utusan akan ditanya bagaimana mereka memperlakukan para utusan. Dan para utusan juga akan ditanya bagaimana beliau diterima. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 dijelaskan Allah yang maha tahu segala sesuatu akan menerangkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Dengan perkataan lain, buah perbuatan mereka akan menjadi terang. Berikutnya ayat ke-8, penjelasannya adalah sebagai berikut. Wazan artinya ilmu tentang beratnya suatu barang. Sehubungan dengan kalimat permulaan ayat ini, seorang mufasir menambahkan bahwa yang diisyaratkan ialah membuat perhitungan yang adil terhadap manusia. Mufasir yang lain berkata bahwa kata wazan di sini berarti kodok, berarti kodelol, artinya keputusan. Kata mawazin yang tercantum di alam akhir ayat adalah jamaknya kata mauzun yang artinya yang ditimbang, atau jamaknya kata mizan artinya alat untuk menimbang atau timbangan. Dalam hal pertama, mawazin berarti perbuatan baik atau perbuatan utama, karena hanya perbuatan baik sajalah yang ditimbang. Pendapat ini dibenarkan oleh seorang mufasir. Dalam hal kedua, mawazin diterjemahkan daun timbangan yang berat atau yang ringan, tetapi berat atau ringannya daun timbangan itu tidak ada artinya. Berlainan sekali jika yang dimaksud berat atau ringan adalah perbuatan baik yang orang akan terpuji karenanya. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, selanjutnya di akhir ayat 9, kata zulm jika dibuat kata kerja transitif dengan ditambah huruf ba mempunyai arti kufur. Tatkala menjelaskan kata zalamu biha di dalam ayat 103, Len Leksikal berkata sebagai berikut. Kata ini dibuat kata kerja transitif dengan ditambah huruf ba, seperti kalimat yang termuat di dalam Quran surat 7 ayat 103 dan surat 17 ayat 59, karena kalimat ini berarti kafani, artinya mereka kafir. Saya ulangi lagi, karena kalimat ini berarti kafaro atau kafaru, artinya mereka kafir.
saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadabbur kita kali ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.